Halo, assalamualaikum. Mau lihat desa aku gak? Ya udah, sini aku kasih lihat. Ini adalah desaku yang bernama Desa Ujung Padang. Ya udah sih, selamat melihat-lihat, hehe. Selamat datang di Desa Ujung Padang, di mana pertama-tama kalian akan disuguhkan dengan rentetan pohon-pohon sawit. Selanjutnya, terdapat sebuah kantor polisi yang dibangun baru-baru ini pada tahun 2018. Berikut merupakan sebuah SMA yang terletak di Desa Ujung Padang yang bernama SMA Negeri 1 Ujung Padang yang telah dibangun lebih dari 10 tahun lamanya. Nah, ini merupakan sebuah SMP yang terletak di Desa Ujung Padang yang bernama SMP Negeri 1 Ujung Padang. Di sebelahnya pula terdapat sebuah kantor camat, yaitu kantor camat Ujung Padang. Dan di sebelahnya lagi terdapat sebuah puskesmas yang bernama Puskesmas Ujung Padang. Terdapat pula sebuah masjid tempat beribadah umat muslim yang terletak di pinggir pasar. Karena dahulunya Desa Ujung Padang ini merupakan kawasan persawahan, maka masih terdapat beberapa sawah yang terletak di daerah pemukiman warga. Berikut gambarnya. Ada pula sebuah Pertamina yang sudah tak terpakai yang dijadikan bengkel. Peletakan rumah warga ada yang khusus Kristen dan ada yang khusus Islam. Ada pula yang campur Islam dan Kristen. Ini merupakan penglihatan desa tampak dari depan. Terdapat juga bank yang memudahkan masyarakat untuk menerima dan mengirim uang untuk sanak saudara. Ini merupakan gambaran Desa Ujung Padang tampak dari dalam, di mana rumah masyarakatnya masih dekat dengan pohon-pohon yang sangat rapat. Terdapat pula sebuah PAUD yang bernama PAUD Rino Tani yang sudah berdiri cukup lama, yang dikelola oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Ujung Padang ini. Berikut gambaran PAUD yang diambil secara keseluruhan. Setelah berkeliling-keliling Desa Ujung Padang, selanjutnya kita akan berkeliling ke kawasan persawahan yang ada di Desa Ujung Padang ini. Jika ingin ke sawah tidak memerlukan waktu yang cukup lama, hanya mungkin memerlukan waktu 5-10 menit saja, karena jalannya terletak di sebelah puskesmas yang ada di Desa Ujung Padang ini. Sepanjang jalan terdapat banyak sekali sawit. Itu merupakan sawit yang dimiliki oleh PT PN 4 Tinjauan. Ada juga masyarakat yang memiliki, namun berbeda lokasi, biasanya berada dekat dengan rumah warga. Ini merupakan air sungai yang mengairi sawah di Desa Ujung Padang. Aliran air sungai ini mengelilingi dari desa ke desa. Ini merupakan kawasan persawahan milik masyarakat Desa Ujung Padang.
Untuk mengurangi dampak kerusakan padi yang terjadi karena banjir, maka para warga masyarakat menggunakan pintu air, di mana jika banjir, pintu air yang mengaliri air dan sawah akan ditutup dan pintu air yang mengaliri air dam besar akan dibuka, dan sebaliknya, jika kekeringan maka pintu air untuk mengalir air sawah akan dibuka dan ke dam besar akan ditutup. Berikut merupakan sebuah momen yang diambil oleh salah satu warga masyarakat di Desa Ujung Padang pada saat genduri ladang yang dilakukan oleh masyarakat, yang merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di desa ini. Ini merupakan sebuah momen yang diambil oleh salah satu warga masyarakat Desa Ujung Padang pada saat melakukan tradisi punggahan yang dilakukan sebelum bulan puasa. Dan tradisi ini merupakan kearifan lokal yang ada di Desa Ujung Padang yang masih dilestarikan hingga saat ini. Sekian dan terima kasih. Nah, setelah tadi kita sudah melihat Desa Ujung Padang dan Desa Pematang yang berada di Rantau Parapat, sekarang saya akan membawa kita untuk berjalan-jalan melihat Desa Sihobuk yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung. Nah, desa ini merupakan desa penghasil kacang Sihobuk terbaik. Desa ini pernah mengalami longsor pada tahun 1908 yang menyebabkan berubahnya bentuk desa. Sebelumnya desa ini berbentuk kubangan, namun sekarang sudah bertindih-tindih. Nah, ini adalah penampakan desa Sihobuk. Desa ini merupakan desa yang terdapat di jalan lintas antara Tarutung dan Sibolga, dan mayoritas pekerjaan masyarakat yang tinggal di desa ini adalah bertenun dan berjualan kacang Sihobuk. Ada yang berjualan di sekitar rumah, atau ada juga yang berjualan di pusat-pusat
kota seperti di halte bus ataupun di terminal. Nah, untuk desa yang di bagian bawah ini sendiri, mayoritas orang yang tinggal di sini adalah bertenun. Nah, sekarang kita masuk ke desa yang di bagian nah, di sini terdapat satu sekolah yaitu SMP Negeri 1 Tarutung yang sudah berdiri cukup lama. Kemudian di sini kita akan menemui banyak sekali warung tempat berjualan kacang sihobu. Nah, seperti ini nih, guys. Kelihatannya. Desa ini merupakan desa penghasil kacang siobuk terbaik di Tapanuli Utara. Dan kacang siobuk merupakan oleh-oleh khas dari Tapanuli Utara loh. Nah, selanjutnya di desa ini tidak begitu banyak terdapat lahan kosong yang bisa ditanami atau lahan untuk dijadikan ladang. Jadi masyarakat di sekitar desa ini hanya memanfaatkan ladang-ladang yang tersisa di dekat rumah untuk menanam seperti sayur-sayuran atau kacang, jagung, cuman dalam jumlah yang cukup sedikit. Nah, ini kita masuk ke bagian desa yang kedua. Ini berada di tengah antara di desa yang bagian atas tadi dengan yang di bagian bawah. Ada tangga menuju ke desa yang ada di tengah ini, dan telah merupakan benang yang dijemur oleh masyarakat yang bekerja sebagai penenun ulos. Dan ini merupakan pekarangan ataupun lahan yang hanya ditanami sayur-sayuran oleh masyarakat sekitar. Nah, ini adalah proses pemasakan kacang sihobuk. Jadi ini namanya atau istilahnya manau kacang. Seperti itu, guys.